فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Tawdihul Ahkam, masih di jilid 1, masih di muka surat 34, betul ya? Oh iya, yang dibahas kemarin apa? Mawani'ut taklif. Ini sebenarnya bukan mawani'ut taklif, telah kita lewati. Cuma apa? Mawani'ul akhad, yaitu penghalang hukuman. Yang lain mengatakan mawani'ul uqubah, penghalang hukuman. Dikatakan yaitu anisyan, lupa. Apakah orang yang lupa itu tidak dibebani syariat? Bahkan dibebani. Yang lupa maka apa? Pembayarannya adalah ketika dia ingat, menunjukkan dia masih mukallaf. Dan dalil banyak sekali menunjukkan itu. Dan ada juga apa? Dengan sebab lupa maka perlu apa? Sujud sahwi, menunjukkan mukallaf. Orang yang lupa dia masih mukallaf. Jadi istilah mawani'ut taklif ini kurang tepat sebenarnya. Tapi mawani'ul uqubah atau mu'akhadah. Anisyan wa huwa zuhulul qalbi an syai'. Lalainya hati atau jantung dari suatu perkara. Karena makluman yang sebelumnya sudah dia tahu tapi lupa. Wa mithluhu, semisal dengan ini adalah as-sahu. Sama ya, kelupaan. Anisyai, lupa dari suatu perkara. Famata taraka wajiban nasiyan, bila mana dia meninggalkan suatu kewajiban dalam keadaan lupa, au fa'ala muharraman nasiyan, atau mengerjakan perkara yang diharamkan karena lupa, fala syai'a alaih, maka dia tidak berdosa. Ya, masalah tidak berdosa. Tapi walakin zimmatuhu lam tabrok, tetapi beban dia belum bebas. Menunjukkan memang dia mukallaf. Ya, cuma apa? Ya bayar apa yang harus dibayar, misalkan atau apa. Bitarkil wajib, dengan sebab dia meninggalkan apa yang wajib. Famata dzakarahu atabih, kapan saja dia mengingat itu, dia harus mendatangkannya, yaitu melaksanakannya. Misalkan apa, hutang janjinya 30 hari, pada hari ke-30 atau 31 misalkan, atau al-muhim atau bulan yang baru, kenapa kemarin nggak jadi bayar, alah lupa. Apakah berarti gugur kewajiban? Enggak, harus bayar, cuma tidak dosa. Baik. Ja'a fi sahih anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa tidur dari suatu salat atau lupa dari suatu salat, maka hendaknya dia melaksanakan salat tadi jika dia ingat. Ya, hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik ya. Datang juga dari sahabat yang lain. Datang dari hadis siapa? Abu Thalhah di riwayat Muslim itu. Kemudian yang berikutnya al-khata', kekeliruan, yaitu tidak sengaja keliru. Wa huwa an yaqsuda, yang lain membaca ayaksida, tak masalah. Bi fi'lihi syai'an, dia meniatkan melakukan sesuatu untuk, yaitu melakukan, yaitu dengan perbuatannya dia menginginkan sesuatu, fayusadifa ghaira ma qasad, ghaira ma qasadah, namun mengenai sesuatu yang tidak dia maksudkan. Mungkin apa, ingin menembak burung tapi malah tahu-tahu kena durian tetangga. Ini tidak sengaja, bukan bermaksud melakukan ifsad terhadap harta tetangga. Iya, naudzubillah. Betul. Iya. Kemudian faman fa'ala syai'an fa akhta, barang siapa melakukan sesuatu kemudian keliru, silap lempar, silap pukul, atau ini dan itu misalkan, fi tasarrufi, dalam perbuatannya, dalam tasarruf yaitu pengelolaan ya, pengerjaan, keliru, fala isma alaih, ya dia tidak berdosa. Dari sisi ahkam taklifiyah dia tidak berdosa. Tapi apa? Ada ahkam wad'iyah, ada tanggung jawab terkait dengan harta misalkan. Li'anna dzalika murattabun 'alal maqasidi wan niyat. Karena al-ahkam at-taklifiyah itu digantungkan kepada tujuan dan niat. Iya, betul. Kalau tidak ada niat berbuat maksiat, maka dia selamat dari dosa. Cuma
tanggung jawabnya ada mungkin, yaitu apa, membayar kafarah atau mungkin apa, puasa 2 bulan berturut-turut, tergantung permasalahannya apa, atau mengganti kerusakan dan sebagainya. Cuma untuk dosanya dia tidak berdosa. Wan nasi wal mukhti la qasda lahuma. Orang yang lupa, demikian pula orang yang tidak sengaja, itu tidak ada tujuan, maksudnya tujuan yang terkait dengan peristiwa itu. Mungkin ada tuh, tapi tujuan yang lain, malah kena yang ini. Baik. Fala isma alaihima, maka mereka berdua tidak berdosa. Kemudian yang berikutnya al-ikrah, yaitu pemaksaan. Oh ya. Bagaimana kalau dia tiba-tiba tak sengaja dia marah, masa yang sama dia mengaku dia dalam keadaan dia Tuhan itu berpuasa. Bagaimana puasanya? Puasa. Ya. Ketika marah terus berbuat apa? Mungkin suara keras dalam hilang kesabaran di situ. Kalau mencaci maki itu tidak membatalkan puasa, tapi apa? Mengurangi pahala. Itu kalau sengaja. Baik. Ini tidak sengaja, masukkan di sini tak sengaja. Iya, kalau tidak sengaja lain, atau mungkin apa, karena lupa. Aduh, saya puasa lupa. Seperti orang yang makan minum lupa, tidak bermaksud begitu. Misalkan, jelas dia ada maksud makan, tapi dia lupa bahwasanya dia sedang puasa. Nah, ini terkait dengan lupa. Atau mungkin apa, ya dibuat marah ya marah. Cuma dia lupa, aduh saya puasa, gimana saya malah muncul kata-kata ini itu. Lupa, dimaafkan. Kalau marah ini masuk dalam bab mana? Tersilap ataupun hilang? Nah, makanya perlu ditanyakan, setelah marah apa yang terjadi? Kalau dia marah sehingga mencaci maki tapi masih sadar, berarti akal masih ada. Cuma dia dimaafkan karena lupa bahwasanya dia puasa. Ini kalau terkait dengan puasa ya. Adapun kalau sampai akal hilang, dikatakan apa itu ighlaq, saking marahnya sampai hilang akal mencaci maki, ya ini masuk ke dalam apa istilahnya ya, yang biasa dibahas itu ya hilang akal, memang ya hilang akal. Masuk, sebagian ulama mengkiaskan ke yaitu apa, junun, dalam situasi sedang gila saking marahnya, dimasukkan ke junun. Nah, junun rufi al-qalam memang apa itu, pen mu'akhadah dihilangkan, yaitu tidak dihukumi dia berdosa karena akal sudah sampai hilang saking marahnya misalkan. Boleh jadi tak kena hudud, boleh jadi apa? Boleh jadi tak kena hudud. Nah, memang makanya harus diperhatikan baik-baik, apa namanya, ada dokter ahli, ada macam-macam sebelum hakim memberikan keputusan. Ini memang kenyataannya dia akalnya ada atau tidak tadi itu. Perlu beberapa pengujian. Baik. Kemudian al-ikrah ay ilzamu syakhsi ala fi'li ma la yurid. Yang namanya pemaksaan adalah mengharuskan, mewajibkan seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dia inginkan, ayaf Allah, yang dia tidak ingin mengerjakannya, au ijbaru, atau memaksa dia ala tarki ma yuridu fi'lah, untuk meninggalkan sesuatu yang ingin dia lakukan. Ini definisinya. Adapun syarat-syarat itu dibahas dalam kitab hudud dan yang lain-lain. Karena setiap orang akan mengklaim, oh saya dipaksa, padahal belum sampai terpaksa. Saya nggak suka pakai baju pink tapi dipaksa istri. Nah, itu bukan dipaksa sebenarnya. Cuma tak tega lihat istri wajah jadi sendu aja. Cuma sebagian orang bilang dipaksa saya itu. Nah, ini ada batasannya secara syariat, kapan layak dikatakan dipaksa. Oh jelas itu jelas. Katalah mas, kata. Menurut orang awam. Oh iya. Padahal tidak seperti itu. Kembali kepada iman. Kalau ada iman, orang kafir aja boleh mencintai sesuatu yang kita lihat menjijikkan ya. Kembali ke disetting pikirannya. Oh iya. Intinya itu bukan pemaksaan, walaupun orang awam bilang saya terpaksa. Oh iya. Dikatakan di sini faman ukriha ala fi'li muharram, barang siapa dipaksa sesuai hukum syariat untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, autarki wajib, atau meninggalkan sesuatu yang wajib, fala syai'a alaih, maka dia tidak berdosa. Cuma para fuqaha mengatakan begitu ikrahnya hilang, dia harus segera membayar qadha. Kalau terkait dengan qadha, tergantung apa. Kalau terkait dengan dipaksa mengucapkan kata-kata kufur, begitu paksaan hilang, dia wajib segera menampilkan keimanan dan seterusnya. Fahaula lam tantafi anhumul ahliyah. Mereka itu tidak hilang dari mereka ahliyah, yaitu apa?
ahliyatut taklif. Mereka sebenarnya tetap mukallaf. Cuma apa? Sedang akal pergilah atau apa, niatnya yang pergi, atau tidak ada maksud, namanya dipaksa dan seterusnya. Fahum mukallafun. Inilah yang betul memang. Walaupun ini dikatakan mawani'ul taklif, tapi yang betul bukan. Tapi apa? Mawani'ul mu'akhadah. Baik. Mereka mukallaf sebenarnya. Baik. Wa innama aradat lahum awarid. Hanya saja mereka dihadang oleh faktor-faktor penghadang yang merintangi, fasaru fihi niha, sehingga jadilah dalam situasi itu ma'dzurin, mereka diberi uzur. Ma'fuwan anhum, iya mereka dimaafkan. Baik. Fa idza zalat anhum hadhil awarid, kemudian jika hilang dari mereka faktor-faktor yang menghalang tadi atau menghadang tadi, tulibu, mereka dituntut bima fi dhimamihim, dituntut melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, minal wajibat, berupa kewajiban-kewajiban. Fa innaha lam tasqut anhum, karena kewajiban tadi tidak gugur dari mereka. Berarti memang mukallaf sebenarnya. Baik. Disebutkan di dalam Mihnah al-Imami Ahmad, karya Al-Maqdasi, ketika Imam Ahmad dalam keadaan luka-luka, sakit, setelah penyiksaan dan sebagainya itu, beliau didatangi oleh sejumlah muhaddisin, ada Yahya bin Ma'in juga, beliau tak mau terima. Baik. Diam aja, menghajar mereka. Yang sakit hati Imam Ahmad dalam situasi diperlukan, dan mereka adalah tokoh, bukan orang awam, tapi mereka tak mau menampilkan akidah yang betul. Nah, ketika dia keluar, maka Yahya bin Ma'in berkata kepada Soleh, kenapa dia tidak menerima udzur, sementara Allah menerima udzur untuk orang yang mukrah, yang dipaksa, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yahya bin Ma'in mendatangkan dalil. Nah, maka kemudian kalau tak salah Soleh, anaknya Imam Ahmad, masuk. Tahu-tahu Soleh mengatakan, kalau tak salah, mendengar ayahnya mengatakan dengan dalil hadis Ammar yang dipaksa. Ya ayatnya itu tadi ya. Maka Imam Ahmad mengatakan hadis Ammar, Ammar sudah dipukuli. Sementara yang dia belum dipukuli. Tahu ya, Ibn belum dipukul, cuma diancam. Gimana sudah mengatakan dipaksa? Masing-masing punya dalil, tapi ada yang dalilnya betul, ada yang enggak betul. Nah, terus begitu Soleh keluar, maka Yahya bin Ma'in tanya, apa yang dikatakan Abu Abdillah? Soleh mengatakan, ayahku bilang Anda mengatakan hadis Ammar, padahal Ammar sudah sampai dipukul dan sebagainya, Anda belum. Langsung Yahya bin Ma'in mengatakan, memang enggak ada yang lebih faqih daripada Abu Abdillah, memang kalam dia itulah yang betul. Iya, cuma baru ditakut-takuti, belum sampai dipaksa betul-betul. Kemudian dikatakan di sini, wal khulasah, kesimpulannya, annaha ulail arba'ah, 4 orang ini, yaitu orang yang jahil, orang yang lupa, orang yang tidak sengaja berbuat salah, dan orang yang dipaksa, la isma alaihim, mereka tidak berdosa, fima fa'aluh, di dalam perbuatan mereka. Li'annal isma murattabun alal maqasid, karena yang namanya dosa itu diakibatkan, murattab yaitu diakibatkan dari tujuan-tujuan. Baik, kalau tak sengaja ya dimaafkan. Kadang di pasar kan banyak orang, suami sila pegang tangan, disangka istrinya. Oh, mana istrinya? Salah pegang. Tahu-tahu istrinya sebelah sini marah-marah. Ya nggak sengaja dimaafkan, misalkan. Baik. Kemudian li'anal isma, ini sudah, wahum laisa lahum qasdun fi ma fa'alu, sementara mereka tidak punya maksud, tidak punya niat melakukan itu dari apa yang mereka perbuat, di dalam apa yang mereka perbuat. Wa amma dimanu ma atlafu, adapun membayar ganti rugi dari apa yang mereka rusak, kalau terkait dengan kerusakan yang tidak disengaja, min nafsin, yaitu membunuh orang tanpa disengaja, memang tak berdosa, tapi ada tanggung jawab yang lain. Masalah dosa tidak dosa, tapi harus bayar ini, bayar itu. Aumal, atau harta, merusak harta tetangga, dia tidak berdosa karena tidak sengaja, tapi harus membayar ganti rugi. Fahum dhaminun, maka mereka harus membayar ganti rugi.
Domin asalnya menjamin, maksudnya membayar ganti rugi. Li'anna dhaman murattabun ala nafsil fi'il. Karena masalah ganti rugi itu terkait atau apa? Diakibatkan dari perbuatan. Sawaun qasada am lam yaksid. Sama saja dia meniatkan atau tidak meniatkan. Dan ini jawaban kepada sebagian orang awam yang mengatakan bagaimana anak kecil yang merusak kaca dia disuruh bayar ganti rugi. Dia kan masih belum balik. Memang dia tidak dosa. Tetapi apa? Tapi ini kaca rusak, kaca tetangga, ya harus membayar ganti rugi. Demikian pula yang ditanyakan, bagaimana orang gila itu merogol. Memang ini banyak disebutkan dalam buku-buku fikih. Merogol, sementara dia nggak ada akal, takkan dia dirajam. Dia tidak dirajam karena dia bukan ahli taklif. Cuma apa? Ya karena dia apa itu namanya? Ya karena dia berbuat seperti itu, dia harus membayar ganti rugi. Lihat dia punya harta atau tidak. Kalau dia tak punya, walinya yang membayar ganti rugi. Karena apa? Walinya dinilai kurang mengendalikan orang gila ini. Harusnya kan janganlah disuruh pergi-pergi kemana, nanti mengacau orang dan sebagainya. Jadi walinya yang bertanggung jawab. Baik. Dan ini bukan masuk dalam ahkam taklifiyah, tapi ahkam wad'iyah. Baik. Suatu peristiwa yang Allah takdirkan sebagai sebab untuk dilakukannya beberapa perkara. Orangnya tidak berdosa, tapi karena merusak harta, maka ya harta ganti harta, kehormatan diganti dengan itu yang nggak mungkin kan? Maka kata Ibnul Qayyim didekatkan, kehormatan diganti dengan mahar. Tapi yang muskilah di Indonesia mahar murah. Nah, itu hakim boleh ijtihad bagaimana agar janganlah enak aja ngasih mushaf. Mushaf murah orang suka nanti atau apa. Nah, hakim boleh ijtihad, dikasih beban, lihat apa yang boleh menyebabkan orang atau walinya itu jadi lebih berhati-hati. Baik. Kemudian apa? Al-am. Sekarang yang terakhir apa pembahasannya? Ada nahi. Kemudian ada am. Dalil umum itu apa? Huwa al-lafdul mustaghriq, lafaz yang mencakupi atau meliputi li jami'i afrodih, seluruh individunya. Berarti lafaz ini bersifat apa? Bersifat isim jenis biasanya. Nah, sehingga semua individu masuk di bawah dia bila hasr, tanpa ada batasan. Jadi mungkin 10, mungkin 100, mungkin 1.000.000, dia umum, bersifat menyeluruh. Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ya, al-insan, insan ismul jins, dimasuki al istighraqiyah, yaitu semua manusia. Yang menunjukkan dia bersifat umum adalah nanti ada pengecualian, yaitu taksis dengan ilah. Menunjukkan ini semua manusia terancam kerugian. Kemudian siyagul umum kasirah, pola keumuman yang menunjukkan dia itu umum banyak. Dan ini penting agar kita tahu ayat bersifat umum, hadis bersifat umum atau tidak. Yang pertama asma'us syurut, isim syarat, mungkin dengan ma atau dengan man. Wa asma'ul istifham, isim istifham. Cuma yang menjadi kalau isim syarat si ma'ruf ya, misalkan apa? Man yazra' yahsud, atau may ya'mal su'ay yujza bih. Barang siapa melakukan keburukan maka dia akan dibalasi. Ini umum, orang insya Allah cepat paham siapapun dia. Cuma yang rumit adalah ismul istifham, yaitu man fil bait, siapa yang di rumah. Jangan-jangan cuma Zaid misalkan, kan cuma Zaid. Atau mungkin ya sekedar apa itu Zaid dan keluarganya, sedikit aja itu. Gimana dikatakan ini bersifat umum? Kata para mufassirin dan usuliyun, yaitu sebelum ada jawaban semuanya mungkin saja masuk. Orang tak tahu, orang bertanya, saya tak tahu siapa, apakah Zaid atau Amr atau Salma atau siapa, 1 atau 2 atau 10, saya tak tahu. Dari sisi inilah dia bersifat umum. Sebelum ada jawaban, ini semua kemungkinan boleh aja masuk ke dalam man fil bait. Nah, dikatakan ini keumumannya dari sisi itu. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.